Ya, pemirsa, bagi Anda yang pagi ini akan beraktivitas, pastikan plat kendaraan Anda sudah sesuai dengan kebijakan ganjil genap. Karena sanksi tilang hari ini mulai diberlakukan bagi pelanggar. Setelah seminggu tahapan sosialisasi, hari ini pelanggar aturan ganjil genap akan disanksi tilang. Pemprov DKI menganggap ganjil genap kembali berlaku sebagai emergency brake atau kebijakan rem mendadak demi perang terhadap corona yang kian menggila di ibu kota. Dalil bagi Pemprov kendaraan dikurangi agar perkantoran benar-benar menerapkan hanya 50% karyawan masuk dan sisanya kerja dari rumah atau work from home. Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk tetap menjaga agar tidak terjadi kepadatan di perkantoran ataupun di pusat-pusat kegiatan itu seolah-olah belum efektif berjalan. Dan di dalam Pergub 51 juga sudah disebutkan bahwa dalam situasi tertentu ada 2 emergency brake yang bisa diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Salah satunya adalah ganjil genap. Pemberlakuan ganjil genap sebagai rem darurat penyebaran virus corona justru banyak menuai kritik. Menurut pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah, alih-alih membuat perkantoran menerapkan kembali karyawan bekerja dari rumah, tapi efeknya justru bisa timbul penumpukan penumpang di transportasi publik seperti kereta api atau Transjakarta. Ini bisa terjadi jika pengawasan perkantoran sekedar slogan. Memang khusus Transjakarta, Pemprov DKI akan menormalkan operasionalnya, mengantisipasi penumpukan. Sementara MRT akan beroperasi mulai pukul 5 subuh hingga 10 malam sebagai akibat berlakunya kembali ganjil genap. Meski rencananya ganjil genap akan diberlakukan 24 jam, namun mulai 10 Agustus 2020, ganjil genap dengan sistem tilang berlaku di 25 ruas jalan ibu kota dari Senin hingga Jumat, pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan pukul 16 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, area Sudirman Tamrin masih menjadi lokasi favorit warga Jakarta untuk berolahraga pada akhir pekan. Kawasan ini kini menjadi salah satu dari 29 kawasan khusus pesepeda sebagai pengganti hari bebas kendaraan bermotor. Sama seperti pekan-pekan sebelumnya, kawasan Sudirman Tamrin selalu dipenuhi warga ibu kota yang berolahraga saat akhir pekan termasuk bersepeda. Kawasan ini menjadi salah satu dari 29 kawasan khusus pesepeda di Jakarta. Cukup bagus sih fasilitasnya, udah ada jalur khusus untuk sepedanya gitu loh. Jadi dibatas-batasin, cuman masih ada yang melanggar aja sepeda ke jalur yang untuk sepeda motor gitu. Ada 29 titik yang dijadikan kawasan khusus pesepeda oleh Pemprov DKI Jakarta. Di Jakarta Pusat, kawasan khusus pesepeda ada di Jalan Gajah Mada Hayam Buruk, Percetakan Negara 2, Penjagalan Raya, Inspeksi Kali Ciliwung, Benyamin Sueb, Cempaka Putih Barat, dan Danau Tondano. Di Jakarta Barat, di Jalan Gajah Mada, Hayam Buruk, Puri Harum, dan Puri Ayu, serta di Puri Elok, Puri Molek, Puri Ayu 1, dan Puri Molek 1. Jakarta Utara di Jalan Danau Sunter Selatan, sisi Inspeksi Kali Sunter RBS, Kelapa Hibrida. Pulau Maju Bersama, Benyamin Sueb Pademangan Timur, dan Jalan Arteri Pegangsaan 2. Jakarta Timur di Jalan Inspeksi BKT, Raden Inten, dan Bina Marga. Serta Jakarta Selatan di Jalan Nontol Antasari, Sultan Iskandar Muda, Tebet Barat Dalam Raya, Kesehatan Raya, dan Cipete Raya. Kawasan khusus pesepeda ini disediakan sebagai pengganti hari bebas kendaraan bermotor. Dengan demikian, kerumunan masyarakat di satu lokasi dapat dihindari. Dari Jakarta, Lina Kulsieki, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, petugas Satpol PP merazia warga tidak mengenakan masker saat berolahraga di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Warga yang terjaring razia dihukum push-up dan denda dari Rp50.000 hingga Rp100.000.
Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Jawa Barat menjadi kawasan rawan penularan COVID-19 karena banyak warga yang mengabaikan jaga jarak fisik dan tidak mengenakan masker. Petugas Satpol PP Kabupaten Bogor merazia warga yang tidak mengenakan masker saat berolahraga pada Minggu pagi. Warga yang terjaring razia langsung diberikan hukuman fisik berupa push up atau sit up dan denda sebesar 50 hingga 100 ribu rupiah. Lupa dan lelah karena berolahraga menjadi alasan utama para pelanggar saat ditanya mengapa tidak mengenakan masker. Cuma capek, maaf, jadi buka aja. Tadinya bawa? Tadi bawa. Saya bawa ke masker. Bawa masker ya. Dengan ini nanti pakai terus atau seperti apa ini? Pakai terus. Setiap akhir pekan, Satpol PP Kabupaten Bogor akan terus menggalakkan razia masker di Stadion Pakansari. Sanksi yang dikenakan kepada pelanggar beragam. Ada dua, ya. Ada yang kita kenakan sanksi denda, ada juga yang dikenakan sanksi sosial. Kebanyakan mereka disuruh push up, ya. Ada yang 50 kali, ada yang 25 kali. Kemudian untuk perempuan mereka ada yang sit up, kemudian ada juga yang nyanyi, ya, melakukan nyanyi Indonesia Raya. Satpol PP Kabupaten Bogor juga gencar merazia sejumlah wilayah lain yang menjadi tempat berkerumun warga seperti lokasi wisata dan pusat perbelanjaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta menyemprot komplek MPR DPR dengan cairan disinfektan. Penyemprotan untuk mencegah penyebaran virus corona menjelang digelarnya agenda sidang tahunan kenegaraan 14 Agustus mendatang. ...54 personil dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI menyemprot komplek MPR DPR RI dengan cairan disinfektan. Penyemprotan disinfektan khusus di area luar gedung dengan menggunakan 7 unit mobil pompa dan 9 alat penyemprot. Menurut Sekjen DPR RI, sterilisasi area gedung MPR DPR sebagai langkah pencegahan penyebaran virus corona jelang agenda sidang tahunan kenegaraan 14 Agustus mendatang. COVID ini saat ini kan sudah menyebar banyak ke perkantoran-perkantoran ya, baik kantoran pemerintah maupun swasta gitu. Nah, ini adalah salah satu ikhtiar kami, upaya kami, karena pada tanggal 14 Agustus minggu depan ini akan ada perhelatan yaitu pidato sidang tahunan kenegaraan, kemudian sidang bersama DPR, DPD, dan siangnya akan dilanjutkan oleh nota APBN pemerintah untuk APBN tahun 2021. Rencananya penyemprotan disinfektan ini akan terus dilakukan hingga agenda sidang tahunan kenegaraan digelar. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Heru Triyuniarto, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Sejumlah sekolah di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung sudah menggelar pembelajaran tatap muka. Sekolah berdalih pembelajaran tatap muka berdasarkan rekomendasi gugus tugas COVID-19 Provinsi Lampung. Sekolah menengah atas dan kejuruan negeri di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah kembali menggelar pembelajaran tatap muka. Namun proses belajar mengajar dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Guru maupun siswa wajib menggunakan masker, mencuci tangan dan dicek suhu tubuh dengan termogan. Siswa juga wajib melakukan jaga jarak, duduk secara menyilang lebih dari 1 meter. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 1 Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Menuk Estri, mengatakan pembelajaran tatap muka dilakukan setelah mendapatkan izin dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Lampung. Ya, karena kita ini kan sudah zona hijau, kemudian kita sudah dicek oleh kesehatan dan gugus COVID, sudah mendapatkan surat izin, maka kita menggunakan tatap muka, ini kegiatan KBN tatap muka. Sementara itu para siswa mengaku senang dapat kembali belajar tatap muka, namun mereka masih khawatir terpapar virus COVID-19. Seneng sih, soalnya bisa ketemu sama teman. Habis itu belajarnya juga bisa tatap muka sama guru. Penjelasannya lebih masuk ke otak kan kalau ketemu langsung. Dibandingkan daring ya? Iya, kalau daring kan belum tentu juga masuk otak sih, maksudnya kalau nggak terlalu jelas gitu.
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tulang Bawang Barat menyatakan kegiatan belajar tatap muka berdasarkan surat edaran rekomendasi dari gugus tugas Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat diperbolehkan sekolah tatap muka karena berada di zona hijau. Pada awalnya Kabupaten Tulang Bawang Barat termasuk zona hijau, sehingga untuk kabupaten yang zona hijau boleh melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Provinsi Lampung menyatakan 6 dari 15 kabupaten di Provinsi Lampung masuk zona hijau. 6 kabupaten adalah Mesuji, Tulang Bawang Barat, Lampung Timur, Waikanan, dan Kota Metro. Pringsewu yang sebelumnya masuk zona hijau kembali masuk zona kuning karena seorang warganya positif COVID-19. Dari Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan pembelajaran tatap muka di wilayah zona kuning dengan memperlakukan kurikulum darurat. Sementara Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan membuka fasilitas pendidikan di zona kuning COVID-19 harus memenuhi protokol kesehatan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberlakukan kurikulum darurat untuk mengatasi sejumlah permasalahan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Kurikulum darurat bertujuan untuk merampingkan sejumlah fokus pembelajaran agar belajar dari rumah menjadi lebih efisien sesuai dengan kondisi guru serta murid. Mendikbud mengilustrasikan sejumlah mata pelajaran yang dikurangi kompetensi dasarnya, seperti bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris, di mana di setiap jenjang pendidikan memiliki penyesuaian yang berbeda-beda. Selain kurikulum darurat, Kemendikbud juga mengizinkan sejumlah sekolah di zona kuning untuk melakukan kegiatan tatap muka, tetapi dengan memenuhi prosedur kesehatan COVID-19. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini, bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi, shifting, dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Sementara Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan ada sejumlah prosedur yang harus dipenuhi jika ingin membuka fasilitas pendidikan di zona kuning COVID-19. Dalam membuka sesuatu itu ada persyaratan tahap-tahap yang harus diikuti. Yang pertama adalah prakondisi. Jadi mengkondisikan masyarakat dulu dan melakukan simulasi. Jadi ngelihat kondisinya, kesiapan semuanya. Dibuat simulasi, terus kemudian dilakukan timing. Timingnya kapan yang paling tepat untuk membukanya? Membukanya ini saya sudah mulai detail ya, saya bukan konteksnya di daerah saja, tapi masing-masing fasilitas, misalnya itu pendidikan, ya satu pendidikan sekolah itu, timingnya kapan? Kan kita juga harus konsultasi dengan orang tua murid, dengan guru-gurunya atau dosennya. Berikutnya lagi adalah prioritas. Prioritasnya yang mana? Kelas yang mana? Kelompok yang mana, dan seterusnya. Terdata ada 59% wilayah masuk zona merah dan orange COVID-19 yang dilarang melakukan kegiatan tatap muka. Sementara zona kuning dan hijau ada 43% di wilayah Indonesia yang diperbolehkan menggelar sekolah tatap muka. Meski zona kuning telah diizinkan untuk menggelar pembelajaran tatap muka, tetapi sifatnya tidak wajib dan harus ada persetujuan orang tua. Tim Liputan iNews melaporkan.